Kita ingat bahwa di tahun sebelum 2017 kita menggunakan ujian nasional itu adalah berbasis kertas dan pensil. Dan kemudian diubah di tahun 2017, ujian nasionalnya menggunakan ujian nasional berbasis komputer. Yang saat itu pertama kali kita mengadakan bagaimana sarana dan prasarana yang ada di tingkat madrasah sanawiyah dan juga madrasah aliyah saat itu, untuk kemudian didampingi, dimonitor agar kemudian pelaksanaan nasional ini bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian Mas Karim ini sebagai Menteri Pendidikan juga mencanangkan bahwa pengubahan ujian nasional yang kemudian tidak diberlakukan lagi berubah menjadi asesmen nasional yang akan dilakukan semestinya di tahun 2020 kemarin. Tapi karena pandemi COVID-19 yang begitu menggeliat luar biasa, maka kemudian pelaksanaannya ditunda, tidak dilakukan di tahun 2020. Maka setelah 1 tahun ini insya Allah kita akan mengadakan kegiatan asesmen nasional yang di dalamnya ada beberapa hal yang dilakukan oleh siswa, yaitu mengenai literasi dan numerasi, dan juga dilakukan survei karakter dan survei lingkungan yang juga pelaksananya adalah baik itu adalah guru maupun itu adalah kepala madrasah. Saya melakukan kegiatan hari ini berkenaan apakah memang di sini juga sudah dibentuk kepanitiaan AM-nya itu juga sudah ada belum? Karena hampir juga sama dengan ujian nasional. Jadi ada kepanitiaan tingkat pusat, ada kepanitiaan tingkat wilayah, ada kepanitiaan tingkat kabupaten, dan ada kepanitiaan tingkat satuan pendidikan yang di dalamnya harus kemudian di SAK-kan. Yang pertama terdiri dari kepanitiaan inti dan juga teknisi, pengawas di dalamnya. Nah ini harus kemudian harus ada, karena sampai hari ini kami di Kementerian Agama CQ pendidikan madrasah ini belum juga menerima dari berbagai satuan pendidikan tentang kepanitiaan itu, baik di negeri maupun swasta. Dari random sampling yang sudah diacak oleh Kementerian Pendidikan Nasional itu hasilnya berada pada posisi apa madrasah kita ini, maka kemudian metode pembelajarannya ketika nanti di kelas 12 tentunya harus dirubah lagi, dan ini sangat penting sekali. Karena ini juga menyangkut mindset kita semuanya, mindset Bapak dan Ibu guru semuanya, untuk kemudian kita mengubah paradigma lama yang kemudian kita ajarkan pada anak didik kita, untuk kemudian kita menggunakan paradigma yang baru. Seperti apa sih paradigma yang baru itu? Nah, pada hari ini akan saya sampaikan hal-hal yang seperti itu. Ini sebuah keniscayaan. Kalau bicara tentang guru, Bapak dan Ibu, pastinya paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan kualifikasi guru. Kita ingat dulu di tahun 91, 92, 93 bahwa kualifikasi guru mengajar itu cukup dengan lulusan dari PGA misalnya atau dari SPG. Di tahun 90 ke bawah itu seperti itu. Tetapi kemudian di tahun 91-2 bahwa kualifikasi lulusan dari PGA SPG ini sudah tidak berkualifikasi lagi untuk kemudian mengajar baik di tingkat SD, MI, MTS ataupun madrasah aliyah. Guru harus ditingkatkan kualifikasinya dari SPG dan PGA kepada kualifikasi tingkat D2 dan 3 saat itu. Maka pemerintah melalui Kementerian Agamanya saat itu bekerja sama dengan IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan pendanaannya dari Provinsi Jawa Barat, dibuatlah program penyetaraan guru D2 dan D3 di saat itu tahun 91, 92, 93 sampai berlangsung tahun 2021, yang saat itu kemudian kualifikasinya tidak lagi D2, D3, tapi guru itu harus S1 saat itu di tahun 2001. Di tahun 2004 ada lagi bahwa program dari pemerintah adalah melakukan pembelajaran bagi guru-guru yang saat itu harus S2. Maka beberapa guru saat itu yang kemudian saya akomodir untuk melakukan S2, misalnya ada Pak Sadira, kemudian diterima di ITB, kemudian Pak Akib juga matematik, S2-nya diterima juga di ITB.
Jawahir ya di IAIN Jakarta. Nah itu kualifikasinya kan begitu, artinya bahwa pengetahuan, ilmu pengetahuan itu akan senantiasa berkembang. Kalau kemudian kita sebagai guru dalam proses pembelajaran yang kita ini produk tahun 80-an, kita mengajar kepada anak didik yang lahir di tahun milenial, tahun 2000 sampai 2010, 2020, dengan pedagogik, dengan metodologi yang kita dapatkan di tahun 80 yang tidak akan nyambung. Sekarang ini kan rapor digital madrasah. Rapor digital madrasah itu bisa diambil data identitasnya dari EMIS, sedangkan nilai kesehariannya bisa diambil dari e-learning. Dan itu sudah mulai dilakukan di tahun sekarang ini. Jadi kalau e-learningnya tidak jalan, maka bagaimana kita mengambil nilai harian, nilai-nilai yang ada di semesteran, sedangkan e-learningnya tidak jalan, berarti rapor digital madrasah tidak akan jalan. Nah inilah yang harus saya sampaikan dalam keadaan darurat mungkin, tapi ini perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang pegawai negeri gajinya sudah melebihi 12 juta misalnya. Ya kalau misalnya golongan 4B, saya sampaikan aja kalau golongan 4B di tahun 2009, saya 4B-nya ketika ada di madrasah. Di sini justru saya mengajukan 4B itu di Karangapel. Sudah lama sekali berarti. Kalau diteruskan bisa sampai 4D, 4E. Tapi karena harus masuk kantor, maka tidak boleh. Karena kalau sudah 4C saja, itu sudah tempatnya di Kanwil, tidak lagi di Indramayu. Karena kepala kantor itu paling tinggi adalah 4B ya, Pak Sitko. Jadi saya mandek juga tidak diteruskan kepangkatan saya saat itu. Nah ini Bapak dan Ibu, kita sudah harus mulai mengupdate kemampuan kita. Jadi mindset kita ketika kita bicara bahwa kita sudah nikah, kita sudah tamat belajar S1, kemudian sudah dapat SK, maka selesai belajarnya. Nah ini hal yang jumud yang memandangkan pada sebagian besar guru-guru madrasah. Ada uang yang kita terima, kalau kita menuruti kekurangan maka kurang saja. Dulu ketika ada gaji kita misalnya 4B itu kan paling tidak 6 juta ya Pak Sukron. Saya 4B itu kan 6 juta. Kalau TPG nya satu kali gaji guru lagi 6 juta lagi, berapa Pak? 12 juta. Belum kalau saya KPA, kuasa pengundanggaran, berapa? 2 juta. Berapa Pak Sukron? 14 juta. Uang makannya 1 juta, 15 juta, 16 juta. Mau apa lagi harus kita lakukan? Mau tidak bersyukur di mana kita membawa madrasah ini kan dengan gaji yang begitu segar. Alasannya kemudian dengan TPG yang kita terima untuk membeli laptop saja kita tidak bisa, nggak ada Pak uangnya. Nah, itu karena yang ada pada mindset kita adalah serba kekurangan. Kalau kurang maka ya selamanya akan kekurangan. Mencengkram juga bukunya sangat panjang, tidak akan bisa. Maka menyadari hal yang seperti itu, elang harus berkontemplasi, menyendiri di sana, melakukan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Di kesendirian itu kemudian elang itu mematuk-matukkan paruhnya. Supaya apa? Supaya copot lepas. Supaya lepas. Supaya paruh yang begitu besar itu lepas, sehingga diganti dengan paruh yang baru. Begitu juga dengan kukunya juga sama, dipatuk-patukkan supaya juga lepas. Begitu juga dengan bulu-bulunya, supaya kemudian bulu-bulunya juga lepas lagi, sehingga menjadi elang yang baru. Itu bukan peristiwa yang sangat gampang dan mudah, peristiwa yang sangat menyakitkan, sakitnya luar biasa, sakit sebuah, tapi dia menyadari bahwa karena kesakitan itu dia pasti akan menjadi luar biasa setelah melakukan hal-hal yang seperti itu. Hampir beberapa bulan itu ulang melakukan itu, menyakiti diri sendiri dengan mematukkan paruhnya, dengan membuang kukunya, dengan membuang sayap-sayapnya itu. Ketika itu sudah berhasil, maka elang bisa terbang lagi, bisa menyambung umurnya menjadi 30 tahun lagi ke depan. Itu adalah elang seperti itu.
bisa muda lagi, elang muda lagi, dan dia bisa melakukan tugas dan fungsinya sebagai elang yang lahir kembali sangat luar biasa. Jadi kalau bapak dan ibu hanya disibukkan dari sekolah, pulang lagi, ke dapur lagi, ngurus suami lagi, harus suami ngurus itu lagi, rutinitas itu aja, tidak ada kegiatan-kegiatan yang melegenda, kemudian bapak dan ibu mati tidak tercatat dalam sebuah sejarah bahwa kita pernah melakukan hal-hal yang luar biasa. Rugi kita semuanya. Jadi sebelum mati lakukan sesuatu yang sangat luar biasa, yang melegenda, bahwa kita melakukan itu suatu hari nanti yang akan dikenang oleh generasi-generasi yang akan datang. Jadi sekolah ini kalau kemudian ingin melakukan sebuah kegiatan, lakukan kegiatan yang tercatat dalam sebuah sejarah. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang remeh, temeh, jangan. Kalau kemudian saya menganjurkan pada Panusoba untuk tinju, maka tinjulah Panusoba dengan Mike Tyson. Jangan tinju dengan yang biasa-biasa saja, dengan Mike Tyson. Walaupun nanti Panusoba hanya 1 menit terjungkal, tetapi dalam sejarah akan tertulis bahwa Panusoba telah sejarah. Apalagi kemudian matinya tersesat, naudzubillah min dzalik. Itu yang harus kita ubah, mindset kita dirubah. Kan pernah saya ceritakan juga dulu 15-20 tahun yang lalu, ketika petani menemukan sebuah telur elang. Ya, Pak Rian, masih ingat Pak Rian? Petani menemukan seekor elang, kemudian dibawa oleh petani itu, kemudian dieramkan kepada ayam, dieramkannya kepada ayam dengan telur-telur ayam yang lain, gitu. Sehingga kemudian setelah menetas, telur ayam menetas, telur elang tadi juga menetas, tapi kehidupannya selalu bersama. Induknya ayam, ininya ya juga sama, ayam kesini, induknya kesini, anak-anaknya kesini, terus begitu. Seperti itu. Padahal dia, salah satu anak itu ada anak elang. Suatu saat dia melihat elang yang melintas gagah berani, kan terbangnya tinggi luar biasa, swat, seperti itu. Kemudian anak elang tadi, kalau saya bisa seperti itu, alangkah luar biasa. Dia tidak menyadari bahwa dia itu sesungguhnya punya potensi bisa untuk seperti itu. Kenapa? Karena dia adalah anak elang. Cuma karena lingkungannya, hereditasnya adalah hereditas elang. Cuma karena lingkungannya membutakan dia tidak tahu bahwa dia itu seekor elang. Maka dia hidup, besar, mati juga sebagai anak itik, tidak menyadari bahwa dia ada punya potensi yang luar biasa. Sesungguhnya bapak dan ibu itu memiliki potensi yang sangat luar biasa, yang kalau kemudian dikembangkan mungkin akan lahir insting-insting yang baru di sini. Seperti itu kan? Tapi karena kita merasa puas dengan yang kita miliki sekarang ini, tidak ada tantangan apa-apa. Saya 2004 di sini sudah melalang buana ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ke Bali, ke Bangka Belitung. Bapak masih di sini saja. Panusoba main ini kene-kene kan. Ngadu-ngadu nyempok kene-kene. Saya sudah kemana-mana. Kembali lagi sekarang ke kantor, saya berikan beberapa pengetahuan kita tentang madrasah, baik di luar negeri maupun madrasah-madrasah yang ada di Indonesia. Yang saya rekrut yang punya kompetensi yang sangat luar biasa. Yang pertama misalnya dari guru-guru, kemudian dari tenaga pendidik, dari operator, yang saya rekrut menjadi orang-orang yang dengan ikhlas ingin mengembangkan mutu pendidikan madrasah ke depan lebih baik. Konsepnya seperti apa, madrasah kita seperti apa, karena tidak akan bisa sendirian. Kepala madrasah itu tidak dikatakan kepala kalau kemudian tidak ada gurunya. Oleh karena eksistensi kepala itu ditentukan oleh guru. Bapak guru tidak akan menjadi guru kalau tidak ada siswanya. Jadi eksistensi guru ditentukan juga oleh eksistensi keberadaan dari siswa. Jadi kita tidak bisa sendirian. Kalau kemudian saya sendirian seperti satu lidi yang kemudian mudah dipatahkan. Tapi kalaupun lidi itu dikumpulkan jadi satu, diikat dengan sesuatu yang luar biasa, maka tidak ada seorang pun yang mampu mematahkan itu. Jadi tidak bisa bahwa kepala madrasah bekerja sendirian, kasih madrasah bekerja sendirian. Saya harus bersinergi bersama
dengan beberapa pengawas, dengan bapak ibu semuanya, dengan siswa-siswa semuanya, agar kemudian mereka mampu mengembangkan potensi dirinya itu agar kemudian menjadi lebih baik ke depan. Itu kompetensi. Kalau nabungnya 10.000 berarti berapa Pak? 7 juta. 7 juta. Saya yakin kalau diumumkan sekarang, nanti sore itu sudah orang antrinya luar biasa. Pada ngantri, pada nabung. Ya kan? Tapi ini tidak dilakukan karena tidak diinternalisasikan dalam bentuk pembiasaan dan dalam bentuk keteladanan. Saya juga ketika sholat Jumat itu kan ada kecelengan yang datang tuh. Ya, jangan nih ya. Kemudian saya lihat saku saya, di saku saya Kanawianya, ya Pak Kareli ya. Kemudian Alianya, udah bisa-bisa bahasa Inggris. Karena yang nulis terus, yang diajarkan adalah nulis, bukan dari sisi skillnya, bukan keterampilannya, juga bukan dari attitude-nya, tidak pernah diajarkan. Nah inilah yang harus kemudian berubah. Kita tidak bisa mengajarkan tentang renang di kelas ini. Kalau kita mencontohkan tentang nih gaya dada seperti ini, ya tidak akan maju. Gaya apa lagi tuh renang tuh? Ya gaya batu. Jadi tidak bisa kita mengajar kepada anak-anak dengan kesana kemari, kitanya dengan ceramah, tapi anaknya tidak learning to do atau learning life together. Tidak seperti itu, tidak akan tercapai. Jadi kalau kita ingin mengajarkan renang di kolam renang, dan juga bukan gurunya yang nyemplung, bukan. Kalau gurunya saja yang renang, anak-anaknya di atas. Ini anak-anak contoh gaya dada. Anaknya nggih Pak, udah paham. Ada yang tanyakan? Nggak ada. Terus gitu. Tidak akan bisa. Jadi kalau ingin mengajarkan tentang renang, anak-anaknya juga harus renang. Jadi tempat dan waktu di metodologi pembelajaran sekarang tidak mesti terbatas pada ruangan seperti ini atau waktu-waktu yang memang ditentukan. Bisa jadi kemudian pembelajarannya di rumah sakit. Kalau kita ingin mengetahui bahwa betapa luar biasanya nilai oksigen yang kita hirup tiap hari, yang kita tidak menyadari kemarin itu diributkan, karena harus datang pembelajarannya ke rumah sakit. Betapa kentut itu harganya 25 juta, juga kita harus datang ke rumah sakit. Mungkin kita tidak menyadari kan, malah apa-apanya lari ketika kita kentut. Padahal banyak orang yang tidak bisa melakukan hal itu, yang kemudian harus masuk rumah sakit, yang bayarnya jutaan juga. Nah inilah yang kemudian harus kita pahami bersama, bahwa hal-hal itulah yang kemudian menjadi mindset baru dari Bapak dan Ibu semuanya. Kita kembali lagi kepada digital learning. Sudah harus ditinggalkan manual learningnya ditinggalkan. Nanti kalau saya nanti masuk ke kelas masih menggunakan manual, nah ini kepala sekolahnya nanti harus kemudian diperhitungkan juga. Hari Selasa Rabu itu saya akan melaksanakan kegiatan PKKM Pak, penilaian kinerja kepala madrasah. Untuk Pak Sitkom kelewat nih. Tadi Pak Haji Amir, Pak Wahyudin, Pak Nahdlatul Falah, Pak Pauji, Pak Taryana, kalau MI-nya Pak Air dengan Pak Mufidi. 2 hari ini akan diuji kinerjanya. Jadi kalau PMA nomor 58 itu, karena mereka sudah 8 tahun ke atas, maka nilainya harus 90 sampai 100, harus sangat luar biasa. Kalau kemudian nilainya tidak sangat luar biasa, maka akan kembali lagi jadi guru lagi. Jadi akan menjadi guru lagi kalau kemudian tidak ada nilai prestasinya tidak ada, kemudian nilainya kecil, baik saja misalnya nilainya baik 70 atau 75, tetap ini mereka akan kembali jadi guru, dan itu akan dilakukan besok. Jadi memang beberapa tangan, walaupun dari 1 juta, tapi inilah seninya kita supaya kemudian hal ini tidak membebani kita. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, paling tidak kalau bicara tentang kepala madrasah, ini perannya sangat penting sekali Bapak dan Ibu.
Ikan itu kan buruknya dari kepalanya dulu, tidak ada ikan itu buruknya dari ekornya tuh. Dari matanya dulu merah, kemudian menjalar kepada tubuhnya, menjalar kepada ekornya, baru ikan itu buruk. Tidak ada ikan buruknya dari kakinya dulu. Jadi sebuah lembaga pendidikan itu kalau kemudian kepalanya sudah buruk, awas ngomongnya jangan keseliru, buruk. Buruk ya Bu Titin ya. Saya kangen sama Ibu Titin juga, alhamdulillah ketemu ya. Nanti kita kepisah lagi Bu. Ya, langsung coba. Sudah diajak Pak Sitkun kepisah dulu. Dengan saya lah kepisahnya. Nah, jadi Bapak lihat seperti itu kepalanya dulu. Jadi sebagai komandan ini juga mempengaruhi anak buah sebagai alibi nantinya. Hal inilah yang harus kemudian kita sadari bersama. Siapapun nanti barangkali Pak Rian jadi kepala, kan Pak Rian hari ini saya undang untuk mengikuti diklat. Sudah nyambung balik lagi ya Pak? Daring kan ya? Daring, asesmennya sudah, tinggal diklatnya sudah, nanti diangkat jadi kepala. Amin ya Pak ya. Jadi menyadari bahwa pentingnya kepala harus seperti itu Pak. Berapa jam Pak saya Pak? Ini ngomongnya berapa jam? Anak regana rupa Pak. Ya buat dia ya. Kalau panjang ya panjang lagi Pak. Jadi pertama ada tipe kepala itu yang mengandalkan SK saja Pak. Jadi dia karena punya SK jadi otoriter juga kerjanya karena hanya SK. Saya punya SK nih sebagai kepala madrasah nih, bahwa segala sesuatu itu terserah saya karena saya kan punya SK. Tidak punya kompetensi, susah seperti ini nih. Sama dengan kopral. Petang-petang peteng-teng ke sana kemari, kompetensinya tidak ada kan. Dalam bahasa agama itu kalau urusan diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya apa, tunggu saja. Baca penyatunya, jangan nunggu hancur, tunggu saja kehancurannya. Itu kan kompetensi. Jadi kalau hanya SK kayak saya dulu ketika jadi mahasiswa di tingkat 1, saya itu selalu kemana-mana pakainya jaket alma mater dipakai, kelihatannya bangga bahwa saya mahasiswa keren gitu. Walaupun jas alma mater YIN Cirebon dulu kayak tukang bensin Pak. Masih beli jaket TV? Masih? Iya, tapi bangga kita nih. 3 tahun. Ketika mahasiswa sombong lah. Bangganya luar biasa. Kayaknya hanya saya sendiri yang pinter. Kemana-mana bangga. Sekarang mah malu juga kalau dipakai juga, bukan karena malu jelek jaketnya, bukan, tapi memungkinkan keilmuan kita belum sesuai dengan jaket alma mater itu sehingga kita malu. Bukan itu kepala sekolah yang mengandalkan SK. Saya lagi mengkader Pak Rian juga dan supaya kepala sekolah jangan seperti ini ya Pak Rian. Yang kedua adalah dia punya SK juga punya kompetensi. Ini penting kompetensi ini. Karena punya kompetensi bahwa KMA nomor 58 kepala madrasah itu bukan lagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala madrasah, tapi dia punya potensi satu manajerial. Ya kan? Membagi habis tugasnya pada guru ini, tapi dokumentasinya juga ada, dokumennya ada. Dokumen satunya ada sebagai rohnya juga, bahwa si A ini itu adalah kompetensi. Mending kalau ada SK, ada kompetensi. Tapi ini juga kepala sekolah yang semacam ini masih rendah kalau hanya mengandalkan kompetensi dan SK saja. Yang ketiga adalah madrasah yang punya kontribusi terhadap, jadi dia punya SK, punya kompetensi, punya kontribusi. Nah ini tanah ini nih, dulu saya beli ini dari uang BP3 ini nih. Apa tuh saksinya? Pak Rian, ini dari BP3, dari uang komite. Jadi kalau saya diam saja uangnya saya ambil udah pada nggak tahu. Tak pasti tahu sih. Dulu bendaranya siapa Pak? Yang masih Pak ya, Pak Jareli ya. Tanah ini dibeli bukan dari negara, ini dari uang BP3 yang saya sisa-sisakan sedikit bisa membeli tanah ini di sebelah ini nih.
Di situnya Mang siapa? Bang Mandor ya. Itu kan dibeli dari tanah. Di Sapri Indramayu ketika saya mau keluar, dari uang yang sedikit-sedikit saya belikan mobil. Harganya 225 juta. Itu juga menawarkan kepada saya, Pak, itu pri Bapak 25 juta itu. Pri-nya tuh 50 juta, kalau saya ambil 25 juta. Udah kan diem kan, tidak ada yang tahu juga. Tetapi karena memang harus ada, saya mengidamkan ada mobil, belum ada madrasah yang punya mobil sendiri maksud saya untuk kegiatan-kegiatan, maka saya belikan mobilnya, ada kenang-kenangan, ada sesuatu yang melegenda dari kontribusi kita. Jadi madrasah ini mau dibuat apa? Ketika kemudian ribut-ribut dengan bahwa di sini dulunya swasta, di situ ada sanawiyah, yang kemudian harus berbagi juga kan? Kita berpikir juga ke depan bahwa kita punya kontribusi terhadap madrasah itu. Saya cari dana sampai ke Kementerian Agama Pusat sampai jam 12 malam baru pulang juga kan. Akhirnya dapat hampir 100 sekian juta. Kita belikan tanah yang sebelah sana itu kan. Kita beli itu dari uang negara yang saya lakukan kesana kemari. Kalau kita hanya diam aja di mana, di tempat, kita tidak akan terjadi, tidak akan sampai ke sini madrasah Man Karangampel atau Man 2 itu kita beli sehingga dapat tanah di situ dan kita dapat membangun tanahnya di situ. Nah sekarang juga sama seperti itu, tapi tidak cukup. Harus yang keempatnya, kepala madrasah yang mampu mengkadernya jadi pimpinannya. Jadi seorang pemimpin yang baik itulah mereka yang bisa menjadikan anak buahnya jadi pimpinannya. Walaupun gagal, misalnya sudah gagal, pernah kita lakukan. Jadi kalau ingin mengadakan anak buah bukan anak ya apa sih? Kita tidak pernah melakukan hal atasan dan bawahan. Karena itu kan semuanya mitra. Jadi ketika kita melakukan hal yang tadi, yang keempat ini, maka wawasan kepala itu harus terbuka, harus sharing kepada anak buahnya, sehingga kerjanya harus seperti ini. Sehingga nanti kalau kita pun harus mutasi, maka ada hal-hal yang harus diangkat. Jadi 1 SK, 2 kompetensi, 3 kontribusi, dan keempat pengkaderan. Juga tidak cukup menjadi kepala madrasah yang baik. Inilah kepala madrasah yang kelima ini, yang syarat kelimanya adalah karismatik. Jadi SK, kompetensi, kontribusi, pengkaderan, dan karismatik. Orang karismatik itu ketika ada guru yang kemudian melakukan hal-hal yang di luar regulasi, baru dikedipi mata saja sudah takut. Nggak perlu banyak ngomong macam-macam, baru tersenyum saja. Jadi kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh guru-guru kita, kemudian kepala sekolahnya datang, senyum saja sudah takutnya luar biasa. Ini kan dilakukan oleh orang tua kita dulu. Saya takutnya pada orang tua sangat luar biasa dulu. Kalau ada wakaji lewat, saya mau kencing gak jadi, dehemnya wakaji saja, begitu tuh sudah lari. Zaman dulu, karena mungkin hajinya benar, orang dulu mah hajinya itu sawahnya banyak, kerbonya banyak, ya. Kalau sekarang kan hajinya oleh utang dulu haji. Sebesarnya Pak Kepala, mohon maaf ya, sebesarnya Bapak dan Ibu juga yang masih mewakili guru-guru yang lalu, barangkali saya belum pernah minta maaf di masa yang lalu ada kesalahan, ada uang yang saya ambil misalnya, saya nggak ngomong-ngomong ya. Sama Ibu Atia nggak ngomong, sama Pak Fadil juga nggak ngomong. Karena dulu juga setelah Pak Nurjaya beliau meninggal ya, itu sebelum meninggal juga datang ke rumah saya, Pak, pusing sih Pak saya, pusing panas gitu. Nah, kemudian beberapa hari lagi meninggal Pak. Saya wariskan kepada Pak Fadil gitu kan, Fadil seperti itu kan, ya Pak Fadil, barangkali ada uang yang dimakan saya, Pak Fadil dihitung saja supaya nanti jangan dibawa ke akhirat menjadi sesuatu yang mohon maaf lahir batin, mohon maaf sebesar-besarnya dari hati saya mendalam. Mudah-mudahan langkah kita depan walaupun setitik menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semuanya diuangkan semua, ketika kita menghadap Allah tidak ada, sudah lunas, siraman sudah lunas, ya sudah dibayar, kan bahaya juga.
Jadi hal-hal itulah yang kemudian menjadi redaksional kita, bahwa kita sekarang ini sudah tidak muda lagi. Kalau bicara tua mah masih susah sih ya, karena memang masih muda, 17 tahun ke atas. Ada beberapa teman kita juga yang sudah mendahului kita kan. Ada siapa Pak? Pak Agus, Pak Nanta Judi, juga Pak Yudi juga ya, ada Pak Yudi. Apa Pak? Pak yang kemarin juga. Dan beliau husnul khotimah lah. Kita doakan yang terbaik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.